Halo, selamat sore teman-teman. Sorry, Mi. Siap. Sorry, Mi. Jadi, oke, Raditya sudah ada Raditya, Kenzi, dan juga Arya ya. Halo teman-teman, boleh dinyalain videonya dulu nih. Udah ada Radit yang nyalain. Coba Arya sama Kenzi mana nih belum kelihatan. Oke, Arya sudah kelihatan ya. Kita tunggu dulu dari Kenzi nih. Videonya masih belum menyala. Kita tunggu dulu. Oke, kita ketemu lagi, Kenzi. Oke, thank you. Coba, bentar. Miss mau rename dulu ya. Kau usah mau rename dulu. Nah, sudah. Tadi masih Zoom meeting ya. Oke, ini udah ada Kenzi, Arya, dan Radit ya. Nah, gimana hari ini teman-teman moodnya? Bagus? Baik, Baik? Oke, 1 sampai 10 moodnya berapa? Di angka berapa? Kalau 1 itu paling rendah, 10 itu paling tinggi. Nah, angka berapa moodnya? Di angka berapa tuh? Kredit di angka berapa? 6. 6. Arya di angka berapa? 7. Oke, Kenzi di angka berapa moodnya? Berapa? Dia belum kedengeran suaranya Kenzi. Tadi audionya mati lagi. Belum kedengeran Kenzi. Boleh dinyalain. Oh, 7. Oke, thank you Kenzi. Ya, Kenzi, ini ada Umay nih teman-teman. Kita sapa dulu teman kita ya. Halo Umay, selamat sore. Miss, selamat Miss, baru bisa di sekolah Miss. Oh iya, gak apa-apa Umay. Ini sekarang posisinya udah di rumah atau belum Umay? Jadi, Miss. Lagi di rumah? Iya, udah pulang. Oh, udah pulang. Ya, oke deh. Umay sudah sampai rumah ya. Tadi pulang sekolah jam berapa Umay? Pulang sekolah tadi jam 4. Jam 4. Wah, baru aja dong. Perjalanan sampai rumah berapa menit? Perjalanan 30 menitan sih. 30 menitan. Ini berarti Iya. baru aja sampai ya. Iya, Terus baru habis aja sama Miss. nyalain laptop nih. Oke, thank you Uma ya sudah join nih. Nah, ini tadi udah ada Radit, Arya, dan Kenzi nih dan Uma ya. Nah, untuk memulai hari ini ya, kita mau mulai sama tebak-tebakan dulu nih. Kak Oksa punya kuis ya. Kita pakai Kahoot. Teman-teman coba masuk di Kahoot dulu ya. Boleh masuk di Kahoot. Nih, Kak Oksa lagi mau nyiapin kodenya. Oke, Let's boleh masuk ke Kahoot go. ya. Ini tebak-tebakannya teman-teman belum pernah nih. Biasanya kan tebak gambar yang susun kata ya. Kalau ini tebak-tebakannya sebuah teka-teki. Jadi kayak teka-teki gitu, teman-teman menyelesaikan sebuah teka-teki ya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain join ya. Ini sudah ada Janet nih. Halo Janet, selamat sore. Selamat sore Janet, selamat bergabung. Sudah bisa dengar suara Miss atau belum nih, Janet? Nah, coba. Sudah ya, oke. Thank you Janet sudah bergabung. Di sini teman-teman ya sudah mulai masuk ke Kahoot. Nah, Janet juga bisa mulai login ya, nah, masuk ke Kahoot, langsung join game ya, pilih join game, kemudian klik, nah dimasukkan pinnya 556143 ya, teman-teman boleh masuk ke Kahoot, join, pin gamenya ada di layar ini. Oke, Arya, Umay, Kenzi ya, Raditya, kemudian ada Janet ya, boleh join dulu. Play.kahoot.it itu linknya ya. Boleh ke sana dulu. Kita main teka-teki ya. Oke, Kak usah tunggu ya. Ini sudah ada Janet yang join. Oke, mantap Janet. Kita tunggu lagi. Masih kurang berapa student ya? Oh, ini sudah ada Radu Dharma. Radu Dharma join.
Radit. Lalu ada Art Gaming. Siapa nih Art Gaming? Lalu ada Umay. Oke. Kita tunggu lagi. Masih kurang berapa student lagi? Satu, dua, tiga, empat. Udah ada empat ya. Kita masih menunggu satu lagi. Kurang satu lagi nih. Kenzi sudah masuk atau belum nih Kenzi? Kita tunggu dulu yang masih belum join siapa nih? Arya sudah? Oke, sudah ada empat. Masih kurang satu lagi. Kita masih tunggu ya. Oke. Nah, ini masih kita tunggu. Siapa nih yang belum join? Arya sudah join belum, Arya? Arya sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, Arya sudah. Kenzi boleh join dulu. Apakah ada kendala, Kenzi? Ada Halo kendala? Kak, Oke, Kenzi. Halo. Ada kendala, Kenzi? aku Mm-mm. sebentar Kak. Oke, kau usah tunggu ya. Nah, ini tadi berkurang nih. Tiga. Janet boleh masuk lagi ya. Oke, Kenzi sudah Udah join. Kak. Oke, thank you, Kenzi. Wah, udah lengkap ya. Sudah lengkap. Kita mulai saja ya. Oke, kita mulai. Nah, ini dia, tebak gambar. Ada teka-tekinya ya, teman-teman ya. Nih, nama sayuran. Nih, clue-nya adalah nama sayuran ya. Nama sayurannya apa nih, teman-teman? Mana fotonya? Mana fotonya? Mana fotonya? Eh, Ayo, apa nih, teman-teman? Oh, di situ. Iya, Thomas. Thomas. Makanya Oke. tidak Miss, terlihat. saya nge-lag Oke, nge-lag. Siapa yang nge-lag lagi, teman-teman? Punya siapa yang nge-lag? Radit? saya. Punya Radit yang nge-lag. Punya teman-teman yang lain ada yang nge-lag juga seperti punya Radit? Enggak, Miss. Lancar, punya Ume lancar. Punya Arya? Tidak ada gambar. Tidak ada gambar. Ya, Punya Kenzi? Oh iya, Miss, gambarnya agak nge-lag, Miss. Gambar yang di itunya. Gambarnya nggak kelihatan. Share share screen-nya bukan kayak nge-lag itu loh, Miss. Oh, Kayak kayak lambat. nge-lag. ya. Jadi Kayak udah lambat. soal berapa itu kita masih di soal berapa gitu. Masih Oh, tampilan sebelumnya. oke, Aku oke. salah. Aku Gambarnya yang nge-lag ya. salah. Oke, kita coba Oh, lagi ya. Kita klik berikutnya. Next. Nah, untuk tiga, sekarang gimana nih, teman-teman? dua, Udah ganti? Iya, Miss, satu. agak nge-lag nih, Miss. Ya. Agak nge-lag ya? Iya. Oh, Oke. Kenapa ya, teman-teman ya, nge-lagnya nih? Udah kelihatan gambarnya, Umay? Udah, Miss, udah, Miss. Udah ya? Oke, hmm. kelihatan ya. Kerang nih jawabannya, kerang ya. Oke, Oh, lanjut lagi, teman-teman. Berikutnya. Nah, ini dia. Janet ya di urutan pertama. Mantap. Lanjut lagi. Masih ada 7 kuis lagi. Oke. apa? Berapakah jumlah semangka yang digunakan, teman-teman? Ini kita berpikir matematis ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hah? Empat, empat, Oke. empat. 5, teman-teman ya. Lanjut lagi berikutnya. Nih, tadi ada matematikanya sedikit. Lanjut lagi. Wah, Janet masih di urutan pertama ya. Mantap. Lanjut berikutnya. Hewan apa? Nah, yang dimaksud pada gambar nih. Hewan apa nih? Gampang ya, kalau ini gampang nih. Gampang ya, easy, easy. Oke, lanjut lagi berikutnya. Ini cepet-cepetan teman-teman jawabnya. Janet masih di urutan pertama, lalu ada Kenzi diikuti Radit ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Tebak kalimat yang tepat pada gambar di bawah ini, teman-teman. Apa tuh? Ada gambar apa? Apa? Ya,
Oke. Wah, jawabannya kacamata minus ya. Tadi yang Kan ada depan. minus. Iya, ada minusnya, betul. Oke, Yeah. Kenzi naik ya. Kenzi menyusul Janet di sini. Lanjut lagi berikutnya. Tebak gambar lagi nih. Buah apakah yang ada di sini? Oh, 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 oh. Oh, ini. Oke, jambu ya. Teman-teman ada gambar jam di sana tadi. Oke, Kenzi di urutan yang pertama. Lanjut lagi, nomor 7. Nih, seru-seruan aja. Lanjut ya. Huruf keempat dalam abjad, teman-teman. Lagi banget. Aku tak bisa. Ini melatih fokus ya, konsentrasi. Mana tulisannya? Aku tak bisa. Udah, tuh, gak ada gambarnya ya. Karena hanya pertanyaan aja nih, melatih fokus teman-teman. Oke, Tulisannya. lanjut lagi. Tulisannya. Tulisannya nggak kelihatan punya Arya. Iya. Oke, Tidak ada lanjut apa-apa. nomor berikutnya. Arya, Oh. coba gambar lagi nih. Nah, Oh ya. Aku tahu ini apa. itu Ongkong. nangka N ya, sama-sama N depannya. Oke, nah Umay naik nih. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, masih kurang dua lagi soalnya nih ya. Berapa nih teman-teman? Dua, tiga. Jumlah Hah? lubang, Kenapa jumlah sih? lubang. Oh, 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 oh. Ada, Ah, ada berapa teman-teman? Ada 8. kenapa? Ada 8. Jadi Aku kalau lihatnya bajunya, 5 saja. jadi bajunya tadi lubangnya ada 8 teman-teman ya. Kalau nggak lubang nggak bisa dipakai nanti. Lanjut lagi. Kenapa? Aku cuma lihatnya 5. Buah apa yang dimaksud dalam tebak Oh, gambar oh, 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 tersebut? oh. Nah, ini yang Oh, ya, ya, terakhir ya. Ini teman-teman. gampang, ini gampang. Oke, melon. Ya, asik teman-teman nih. Melon Kita lihat semangka. dulu podiumnya ya. Urutan Apa ketiga ada kabar? Radit. Urutan kedua selamat untuk Janet. Dan urutan pertama ada siapakah dia? Wah, Kenzi nih. Congratulations untuk teman-teman yang menang juara 1, 2, 3 ya. Oke, mantap teman-teman. Sudah mulai terlatih ya fokusnya ya. Yang habis pulang sekolah. Ya, teman-teman. Hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk belajar ya. Nah, nanti setelah kelas selesai, seperti biasa, di akhir sesi nanti Miss akan kasih kuis lagi ya. Kita nanti akan bermain kuis lagi. Kuisnya nanti kita pakai Blue Cat. Nah, jadi kita sebelum bermain kuis, nanti kita akan lanjutkan untuk materi dulu. Ya, setelah materi nanti kita kerjakan latihan-latihannya ya, supaya teman-teman bisa mengerjakannya. Miss mau kasih pengantar dulu nih, materinya tentang apa? Nah, ini dia teman-teman, tentang kamus nih. Masih ingat teman-teman semua? Kamus yang di benak teman-teman kalau dengar kata kamus dalam Python itu apa tuh teman-teman? Ada yang masih ingat di Python Start 1 kita review materi tentang dictionary ya. Dictionary ini. Masih ingat? Siapa yang masih ingat dictionary? Masih ingat? Apa itu dictionary di dalam Python teman-teman? Nih, siapa yang masih ingat? Bukannya list, ya? Oke, gimana Radit? Boleh disampaikan? Bukannya mirip kayak list gitu, tapi Mm-mm. menyimpan menyimpan variabelnya kayak di dalam bagian-bagian gitu. Ya, betul ya, Radit. Thank you, Radit. Ya, dia untuk menyimpan sebuah data ya, mirip seperti list nih kata Radit ya. Thank you, Radit. Ada lagi pendapat lain, teman-teman? Nih, Radit sudah menyumbangkan jawabannya. Ada lagi Tang, yang mau tun, menyumbangkan tang, jawabannya tun, tang, tang, untuk tun, dictionary? tang, tun, tang, tun, tang, Apa tun, itu dictionary ya? tang, Masih tun, ingat, tang, teman-teman?
Nih, tadi udah dikasih clue sama Radit. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi sebuah dictionary itu adalah tipe data yang dapat menyimpan sebuah key and value. Jadi nilainya adalah key dan value, ya. Ada pasangan. Key itu untuk yang pertama, kemudian yang kedua ada value-nya. Ya, itu ya, masih ingat ya, teman-teman ya. Ada key dan value, itu untuk dictionary. Kemudian kita akan bahas ya tentang dictionary tersebut di sini mulai dari oke, kita sudah sampai sini kemarin. Nah, sebelum kita bahas tentang dictionary, tadi Radit menyebutkan sebuah list ya. List atau daftar, teman-teman. Ini sudah pernah kita bahas ya. Nih, list itu adalah sebuah tipe data yang dapat menyimpan banyak data. Ya, dia dapat menyimpan banyak data, teman-teman. Jadi tidak hanya satu. Kalau variabel, dia hanya dapat menyimpan satu variabel, satu data saja ya. Tapi kalau list atau daftar itu dia bisa menyimpan banyak data. Bisa dalam bentuk tipe data string atau dalam bentuk tipe data integer. Nah, bisa campur ya. Itu untuk list. Kemudian penulisannya kemarin kita menggunakan kurung siku ya. Kita gunakan kurung siku. Coba kita slideshow aja biar kelihatan lebih jelas ya. Nah, jadi kalau list, teman-teman bisa menyimpan banyak data. Kalau variabel hanya sebuah data saja. Kemudian penulisannya untuk list kita pakai kurung siku. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat-ingat ya. Kemudian setelah itu di sini Kak Ulfa akan bahas mulai dari, nah ini ada indeks teman-teman ya. Di dalam list itu ada indeks. Misalnya kalau Kak Ulfa sebutkan kurung siku, di dalam kurung siku ada 0, yang menempati indeks ke-0 adalah angka 181 di sini. Ya, jadi penulisan list itu indeksnya dimulai dari 0. Sama seperti pada string ya. Itu dimulai dari 0 tapi bukan dimulai dari 1 ya. Jangan terbalik nih teman-teman, jangan sampai terbalik ya. Kalau indeksnya itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu untuk list dan string. Oke, lanjut lagi berikutnya ya. Nah, kemudian di dalam list itu ada beberapa fungsi atau perintah yang biasa kita gunakan. Ada apa saja? Nih, ada append. Perintah append biasa kita gunakan untuk menambahkan sebuah elemen, ya. Append kita gunakan untuk menambahkan. Kemudian ada remove. Kalau remove itu biasanya kita gunakan untuk menghapus ya, menghilangkan. Nah, menghapus itu menggunakan remove. Lalu ada in itu digunakan untuk mencari sebuah elemen di dalam sebuah list. Apakah dia tersedia atau tidak. Nah, kalau ada, maka nilainya akan true. Namun jika tidak ada, maka nilainya akan false. Lalu berikutnya ada perintah short. Nah, kalau short ini kita gunakan biasanya untuk mengurutkan, teman-teman ya, mengurutkan mulai dari yang terkecil hingga terbesar, itu kalau integer. Kalau sebuah string, dia bisa diurutkan dari abjad ya, sesuai dengan alfabet A sampai Z. Misalnya seperti list list siswa yang ada di kelas ini. Nah, dimulai dari huruf A dulu nih. Siapa nih? Arya. Nah, itu ya. Terus habis itu huruf B. Siapa nih? Tidak ada yang B ya. Nah, dilanjutkan lagi ke huruf berikutnya. C, D, E, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu untuk contoh penggunaan short. Lalu setelah itu teman-teman ya, di sini ada contohnya, ada beberapa case yang kemarin sudah kita bahas. Nah, lalu kita akan bahas juga tentang dictionary. Kalau list tadi ada satu value saja ya teman-teman ya. Setiap satu value kemudian banyak data. Kalau di sini, kalau untuk dictionary itu ada sepasang teman-teman. Nah, jadi ada sepasang key dan value. Nah, masing-masing data memiliki key dan value atau memiliki kunci dan nilai. Nah, untuk yang pertama, kita sebut dengan key atau kunci. Contohnya di sini ada puisi. Kemudian kita kasih titik dua ya. Kemudian kita tuliskan value-nya. Nah, jadi ada pasangannya, dia sebuah nilai. Contohnya di sini hujan bulan Juni. Dia adalah sebuah value atau nilainya. Lalu ada data yang kedua, ada key-nya juga, cerpen, kemudian value-nya a magic ring. Nah, itu. Jadi di sini ada berapa pasang
data. Siapa nih yang mau jawab, teman-teman? Boleh. Ada berapa pasang data pada dictionary books? Siapa yang tahu? Ada yang mau bantu? Ih, gini, Radit ya. Dua, betul ya. Ada dua pasang data pada dictionary tersebut. Ada pasangan yang pertama, puisi dan hujan bulan Juni. Kemudian pasangan yang kedua, cerpen dan a magic ring. Nah, itu untuk pasangannya ya. Kemudian penulisannya menggunakan kurung kurawal, teman-teman ya. Kalau list, kita tadi pakainya kurung siku ya. Pakainya kurung siku. Tapi kalau dictionary kita pakainya kurung kurawal, teman-teman ya. Nah, itu untuk perbedaan antara list dan dictionary. Mirip-mirip ya. Jadi kita bisa menyimpan data, tapi di sini bisa lebih detail gitu. Karena misalnya puisinya apa nih judulnya gitu ya. Jadi bisa ditambahkan informasi tambahannya gitu. Nah, itu untuk contoh penggunaannya dictionary. Kemudian ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan juga dalam dictionary. Ada len, kita gunakan untuk mengetahui panjang dari sebuah dictionary. Kemudian ada books. Di sini ada keys, teman-teman. Keys ya. Keys itu untuk mengetahui kunci atau key dari sebuah dictionary. Nah, key itu nilai yang pertama, teman-teman ya. Lalu nilai yang kedua itu yang value. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita coret-coret dulu ya. Kalau semua coret-coret. Nah, di sini ada anak semua bangsa, dia merupakan key. Lalu 5 di sini merupakan value-nya. Lalu bumi manusia di sini merupakan key, lalu angka 3 di sini merupakan value-nya. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi mereka berpasang-pasangan, key dan value. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang, nah ini fungsi values. Kalau values, dia akan mencetak value-value dari tiap masing-masing datanya. Nah itu ya, kalau key nanti outputnya adalah key dari tiap data. Kalau value, artinya nanti dia akan memunculkan value dari tiap data. Nah ini contohnya seperti ini. Lalu yang berikutnya teman-teman kita akan bahas lagi. Nah, tentang case ya. Case-case dari sebuah dictionary. Di sini contohnya teman-teman diminta untuk menuliskan sebuah program yang mana program tersebut ya, di sini terdapat dictionary teman-teman ya. Kita akan membuat sebuah dictionary yang masih kosong. Nah, gimana caranya membuat sebuah dictionary yang masih kosong? Nah, caranya seperti ini. Contohnya, books ya. Kita beri nama books. Books sama dengan dictionary di sini. DICT, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini untuk pembuatan dictionary yang masih kosong. Nah, kenapa kita perlu membuat dictionary yang kosong, Miss? Gitu. Biasanya itu digunakan ketika kita akan membuat sebuah daftar nantinya. Misalnya, kita meminta pengguna untuk menginputkan data. Ya, misalnya punya project Miss mau bikin aplikasi yang meminta teman-teman di sini untuk mengumpulkan data, nama, dan juga projectnya, ya, final projectnya di Python Start 1 dulu. Misalnya, ya, Arya, Arkanoid, nah misalnya gitu ya, Radit. Nah, seperti itu teman-teman. Apa gitu ya gamenya. Nah, jadi ini contoh sebuah penggunaan dictionary. Lalu di sini ada sebuah dictionary books ya. Nah, kita tambahkan ternyata dictionary books berisi informasi ABC book ini ya. Ini dia merupakan sebuah key. Lalu 18 itu merupakan value-nya. Nah, ini satu pasang data, teman-teman. Kemudian berikutnya di sini ada books atlas dunia sama dengan 5. Artinya kita ingin menambahkan pasangan key and value. Nah, jadi kita juga bisa menambahkan sebuah key dan value yang baru nantinya ke dalam dictionary yang sudah kita buat, yang masih kosong tadi. Ya. Lalu berikutnya, ketika teman-teman ingin mencetak seluruh dictionary ya, seluruh isi dari dictionary tersebut bisa digunakan perintah menggunakan fungsi print. Nah, jadi kita bisa pakai fungsi print. Kemudian di sini ada perintah in, teman-teman. Kalau in ini digunakan untuk apa nih? Ada yang masih ingat? In digunakan untuk apa ya? Mencari sesuatu di dalam apa? Mencari sesuatu di In? dalam link atau dictionary juga. Oke, good job. Ya, betul, Umay. Jadi kalau in itu kita gunakan untuk mencari sebuah
elemen di dalam dictionary ya. Thank you, Umay. Betul banget yang dikatakan oleh Umay. Jadi kalau nilainya ada, dia ada di dalam dictionary tersebut, nilainya true atau false nih, teman-teman. True atau false? Walls, Miss. Kalau ada, Kalau ada, true. true ya. Kalau ada true, oke. Kalau tidak ada, Kalau nilainya tidak ada, false. false ya. Betul banget, Umay. Thank you. Ya, itu teman-teman, betul ya. Jadi kalau nilainya ada, maka nilainya true. Nah, kalau tidak ada, maka nilainya akan false. Nah, itu untuk mencari sebuah elemen di dalam dictionary. Oke, lanjut ya. Berikutnya, di sini ada contoh penulisan kode programnya, teman-teman. Kita contohkan sebuah dictionary, namanya adalah books. Kemudian kita beri nilai ya, masing-masing kita beri key dan value. Nah, di sini ada berapa pasang data nih, teman-teman? Coba siapa yang mau bantu jawab? Ada berapa pasang data di dalam dictionary books? Ada yang mau menjawab? Ada 3, Miss. Ada tiga, ya, betul banget. Apa saja, Umay? Boleh dibantu sebutkan apa Peter saja Pan tiga? ada 6 Hmm? nama Peter Man. eksemplar. Oke, Peter Pan The ada Hobbit 6. ada 8 eksemplar. Sama Oke. Treasure Island ada 4 eksemplar. Oke, good job, Umay. Ya, betul banget. Jadi di sini terdapat tiga pasang data di dalam dictionary books ya. Oke, kemudian berikutnya kita gunakan fungsi print, teman-teman. Fungsi print kita gunakan untuk apa nih? Masih ingat? Fungsi print kita gunakan untuk apa? Nah, ini ada yang baru saja join. Kita sapa dulu teman kita ya. Ada Rifano. Halo Rifano, selamat sore. Sudah bisa dengar suara Miss atau belum nih Rifano? Sudah. Oke, sudah ya. Gimana kabarnya Rifano? Baik. Baik ya, oke, thank you Rifano sudah join. Hari ini kita bahas tentang dictionary Rifano ya. Kita review materi tentang dictionary. Nah, kita kasih beberapa case dulu ya sebelum kita praktik. Tadi teman-teman sedang membahas soal yang ada di layar ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini kita gunakan sebuah condition. Nah, untuk condition itu biasanya kita gunakan if dan else ya. Kalau terdapat kalau ada if dan else, artinya dia ada berapa condition di sini? Apakah satu, dua, tiga? Ada berapa condition, teman-teman? Ada yang mau bantu jawab? Ada berapa nih? Ada 2. berapa condition? Oke, dua, ya. Betul ya, ada dua condition ya. Thank you, Umay. Nah, jadi di sini ada dua condition. Apa itu? Kenapa kok dua miss gitu? Ada if dan juga else ya. Nah, jadi kalau if, else berarti dua. Kalau if, elif, else berarti ada tiga gitu ya. Kalau if, elif, 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 else wah ada lima ya gitu. Jadi tergantung sama case-nya. Kita mau membuat berapa condition ya. Kita bisa gunakan if dan else. Lanjut lagi berikutnya. If wish in books ya. Jadi kalau ada wish dalam dictionary books, maka nah dia akan mencetak Dera, kemudian menyebutkan ya books wish-nya dan juga muncul string copies. Nah, lalu kemudian jika tidak ada di dalam list dictionary ya, tidak terdapat di dalam dictionary books ya, maka dia akan muncul outputnya book not found. Nah, itu untuk condition yang kedua. Jadi ada dua kondisi teman-teman. Kondisi yang pertama, kalau yang dicari oleh pengguna tadi yang memasukkan judul bukunya itu ada di dalam dictionary, maka dia akan mencetak, nah itu informasinya ada di halaman sekian gitu ya. Kemudian kalau kondisi yang kedua, dia menyebutkan jika tidak ada di dalam dictionary, maka dia menyebutkan. Nah, aplikasinya ada keterangannya tuh, book not found. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak ada, dia akan mencetak book not found. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu untuk latihan nomor satu? Ada yang mau bertanya? Belum ada yang bertanya. Belum ada, Oke, Miss. belum ada. Oke, teman-teman. Kalau belum ada, Miss akan lanjutkan lagi ya. Nomor berikutnya. Oke, ini Miss delete dulu ya coretannya supaya lebih jelas.
Oke, teman-teman ya. Berikutnya kita bahas dua latihan saja ya. Berikutnya nanti kita akan banyak praktiknya. Nah, di sini ada case yang kedua nih. Outputnya nanti akan seperti yang ada di kotak ini, teman-teman. Ya, jadi ada dictionary case, kemudian ada perintah enter the title of the book you want ya. Lalu kita inputkan. Contohnya di sini ada The Hobbit. Kemudian there are 8 copies. Nah, jadi ada keterangannya. Ada 8 copies di sini. Kemudian ada informasi lagi. Suruh menjawab yes or no ya. Want to take it out-nya. Kalau yes atau no, maka ada sebuah condition teman-teman ya. Jadi nanti kita buat sebuah kondisi lagi ketika jawabannya yes dan juga ketika jawabannya mereka no gitu. Lalu dia muncul lagi outputnya. There are 7 copies. Nah, ini outputnya mirip-mirip ya. Jadi kita bisa pakai sebuah looping bisa ya atau kita buat menjadi condition. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada sebuah dictionary kita beri nama books masih sama seperti tadi ya. Lalu kita buat di sini menggunakan fungsi print untuk mencetak datanya. Available, kemudian books dan keys. Artinya dia akan menyebutkan keysnya ya. Berarti yang keys itu nilai yang pertama teman-teman ya. Keys itu nilai yang depan. Lalu value itu yang kedua. Tuh ya. Kemudian di sini ada variable wish, yang mana variable wish itu digunakan untuk menyimpan data dari informasi yang diinputkan oleh pengguna, gitu ya. Nah, lalu ketika disimpan, dia masuk ke sebuah condition. If wish in books ya artinya kalau yang diinputkan oleh pengguna tadi ada di dalam dictionary, maka dia akan mencetak Dera ya book wish-nya. Nah, lalu muncul copies. Berapa copies? Misalnya 6 atau 4 gitu ya. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi. Do you want the book? Yes or no gitu ya. Apakah kamu mau bukunya? Bisa ada dua condition jawabannya. Bisa ya ataupun bisa tidak. Nah, kalau iya ya, maka masuk ke condition yang pertama. If take sama dengan yes ya, kalau jawabannya iya, maka nah ini teman-teman, dia akan mengubah nilai yang sesuai dengan kunci. Nah, itu dia. Lalu else ya, artinya buku tidak ada di dalam dictionary tersebut. Maka book not found, teman-teman. Nah, itu untuk penjelasan dari latihan yang kedua. Miss, itu Nah, oke. wish-nya harus Miss, maaf ya, Miss. Itu wish-nya harus dikasih INT nggak di depannya, Miss? Wishnya oke ya. Untuk Umay yang ditanyakan baris keberapa Umay? Baris Baris ketiga? ketiga. Nah, baris Ya. ketiga ya. Oke, thank you Umay pertanyaannya. Ya, kalau untuk wish ini tidak perlu dikasih INT ya. Karena kenapa? Karena yang diinputkan adalah title of the book. Nah, jadi kalau yang dimasukkan title ya, judul dari bukunya, maka tidak perlu diinputkan INT, menggunakan INT. Tapi kalau yang diinputkan, nah ini teman-teman, kalau nilainya di awal tuh bukan sebuah string, tapi angka ya, integer, maka perlu kita beri INT. Tuh, good question, Umay. Ya, supaya memperjelas teman-teman. Ya, thank you, Umay, pertanyaannya ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Sebelum kita mulai untuk latihan soal, ada yang mau bertanya lagi? Boleh disampaikan sama Miss ya. Nih, dari teman-teman. Dari Kenzi, Janet, Rifano, Arya, Umay, ya, Radit. Nih, apakah ada yang mau bertanya? Nggak ada. Belum ada. Kenzi belum ada. Dari Kenzi belum ada. Dari Janet, apakah ada yang mau bertanya dulu? Dari Janet, apakah mau bertanya? Enggak, Miss. Belum ada. Oke, Janet. Thank you, Janet dan Kenzi ya. Kemudian untuk Arya, apakah ada yang mau ditanyain dari Arya? Belum ada. Gini-gini berarti belum ada ya. Terus habis itu dari Radit, ada yang mau ditanyain dulu? Radit dan Rifano, apakah ada yang mau ditanyain? Belum Tidak. ada. Oke, Radit gini. Tidak ada ya. Oke, belum ada dari Rifano dan Radit. Lalu dari Umay, apakah ada lagi? Ah, udah, Miss. Belum ada, Miss. Udah, belum ada ya. Oke, thank you teman-teman. Berarti sudah cukup ini ya, paham untuk
materi dari dictionary dan list. Nah, kemudian kita akan latihan untuk praktiknya, teman-teman. Ya, Miss mau stop share dulu. Silahkan teman-teman bisa mulai untuk share screen. Kita buka di modul 1 lesson 3 ya, teman-teman. Dibuka modul 1 lesson ke 3 yang dictionary, teman-teman. Atau kamus. Di sana judulnya kalau bahasa Indonesia kamus gitu. Oke, modul 1 lesson 3 boleh dibuka teman-teman ya. Oke, sudah mulai ya. Di sini sudah ada Arya dan Umay. Yuk teman-teman yang lain juga share screen ya, supaya Miss bisa lihat progresnya teman-teman di sini. Oke, ya, thank you teman-teman. Nah, ini ada Kenzi juga ya. Good, kita nanti akan bahas ya, mulai dari nomor 1 teman-teman. Nomor 1 ini apa sih pertanyaannya? Sudah dibaca atau belum nih? Siapa yang masih terkendala untuk login, username dan password? Apakah sudah bisa semua untuk menemukan modul 1 lesson 3? Sudah bisa? Kalau ada kendala boleh disampaikan teman-teman. Kalau ada kendala untuk masuk ke modul 1 lesson 3 ya, boleh disampaikan. Nanti supaya Miss bisa bantu ya kalau ada kendalanya. Nah, di mana nanti Miss bisa sampaikan untuk panduannya. Oke, modul 1 lesson 3 judulnya adalah kamus ya, kamus. Yo, teman-teman cari dulu. Sudah ketemu ya? Nah, pada kamus modul 1 lesson 3. Nah, punya Radit boleh di refresh dulu nih. Ini sepertinya Python 1 ya. Atau Python Star. Oh, sudah benar. Ya, Radit. Oke, good. Tentang kamus ya, udah ketemu. Janet sudah, oke. Rifana sudah, ya. Nomor 1 kita bahas ya, teman-teman ya. Pertanyaannya di sini tandai pernyataan yang benar tentang kamus. Nih, apa saja yang benar tentang kamus, teman-teman? Coba kita bahas. Yang pertama yang benar adalah kamus adalah kumpulan pasangan nilai kunci yang terurut. Nah, dia adalah pasangan nilai kunci ya, nilai dan kunci teman-teman, key and value. Dan dia adalah sebuah pasangan. Nah, itu benar ya. Kemudian yang kedua, setiap kunci kamus memiliki satu nilai. Nah, itu juga benar. Setiap kunci kamus memiliki satu nilai. Nah, jadi ada setiap kunci dia punya hanya satu nilai gitu ya, tidak lebih. Lalu berikutnya, jika dictionary adalah kamus, word bukan kuncinya dan value adalah variable arbitrer. Maka perintah dictionary kurung siku word ya sama dengan value akan menambahkan pasangan word value ke kamus. Nah, coba kita cari istilah dulu dari arbitrer ya. Arbitrer itu apa, teman-teman? Ada yang tahu arbitrer itu apa? Kita searching dulu istilah arbitrer ya. Arbitrer itu, ini istilah dalam coding ya. Kita cari istilah dalam coding. Arbitrer dalam coding ya. Maksudnya apa nih? Kita searching dulu, teman-teman. Nah, ini dah ketemu. Jadi kalau arbiter itu ya di dalam coding itu merujuk pada sesuatu yang bersifat ini tidak terdefinisi secara khusus gitu ya. Jadi dia dapat mengambil nilai atau bentuk apapun ya. Nah, itu contoh di dalam coding arbitrer seperti itu. Nah, itu sepertinya juga benar teman-teman ya untuk yang itu tadi. Kemudian berikutnya yang benar satu lagi. Jika dictionary adalah kamus, maka dictionary case Dictionary.keys adalah metode yang mengembalikan kunci kamus. Nah, itu juga benar, teman-teman. Jadi yang salah di sini ada dua ya. Pasangan kunci nilai diberi nomor mulai dari 0 itu salah. Kenapa itu? Nah, ini juga salah, teman-teman. Kemudian, pasangan nilai kunci kamus dapat diurutkan. Nah, teman-teman boleh di checklist dulu ya. Jadi jawabannya di sini ada berapa nih? Ada 4 ya, ada 4. Coba, Miss mau capture dulu ya. Miss mau capture jawaban untuk nomor 1 di chat Zoom. Kita capture di chat Zoom ya untuk nomor 1. Nah, boleh dilihat dulu di chat Zoom teman-teman. Untuk nomor 1 sudah Miss kirimkan ya.
Nah, itu boleh dicek kembali untuk nomor satu. Siapa yang masih terkendala nomor satu, boleh lihat di chat Zoom ya. Nih, oke. Sekeliling lagi. Jawabannya ada 4. Oke, good. Kenzi sudah ya, Umay sudah, Janet sudah, Radit sudah, Rifano sudah. Oke, Arya jawabannya ada 4. Yuk kita pilih dulu yuk. Nah, ini yang salah itu yang mana saja Arya? Kita pilih dulu ya. Nah, ini di scroll ke bawah dulu nih Arya. Kita scroll ke bawah dulu nih, kita cari. Nah, nah ini salah ya. Ini salah, ini tidak benar. Tidak perlu dicentang yang terakhir Arya. Kemudian yang mana lagi? Nah, yang itu Arya, yang ada angka 0 sudah, lalu pasangan nilai kunci kamus dapat diurutkan. Ya, oke, mantap. Good job Arya. Lanjut lagi berikutnya ya. Nah, sudah paham ya Arya ya? Nomor satu ya. Nomor dua, kita latihan mengetik Arya. Nomor dua dan tiga. Semangat. Yuk, coba. Miss mau keliling lagi. Nah, Umay, lanjut lagi. Nomor berikutnya, ya. Oke teman-teman yang sudah selesai nomor satu boleh lanjut di nomor 2 dan 3 ya. Janet sudah juga, Kenzi sudah, Radit sudah, Rifano. Oke, Radit nomor satu. Nomor satu kita bahas. Oke sudah ya. Lanjut lagi nomor berikutnya. Oke teman-teman, nomor 2 dan 3 itu latihan mengetik ya. Kita perlancar lagi supaya teman-teman motoriknya lebih oke ya. Kemudian kalau sudah bisa lanjut di nomor 4 teman-teman ya. Nomor 4. Nanti kita akan bahas untuk nomor 4. Nomor 4 itu teman-teman menuliskan kode ya. Dan memperbaiki yang masih error. Oke. Oh, nomor 2 dulu, teman-teman. Nomor 3 ya. Ternyata nomor 3 soal ya, teman-teman ya. Bukan latihan mengetik ya. Wis lihatnya nomor 4 langsung. Ternyata nomor Ini 3 dia ya. cuma nambahin doang, Miss, soalnya. Iya. Oke, Umay. Nomor 3 ternyata ini ya. Udah mulai mengerjakan codingnya ya. Kirain masih mengetik tadi. Oke deh, kita bahas nomor 3 ya, teman-teman ya. Nomor 3 itu apa soalnya? Udah dibaca atau belum, teman-teman? Nomor 3. Nomor 3, coba kita lihat ya. Selesaikan programnya. Nah, itu kita akan tambahkan. Di sana ada keterangan hashtag itu ya, di nomor baris ke-7 dan baris ke-9. Ada hashtag add to title dan remove asking. Itu adalah clue-nya, teman-teman. Ya, clue-nya adalah itu. Nah, gimana cara nambahinnya gitu? Nah, di sini Miss akan berikan ya untuk referensi kodenya ya. Kita pakai chat Zoom lagi, teman-teman bisa lihat di chat Zoom. Karena cukup simple ya, tidak perlu pakai code share dulu nih ya untuk nomor 3. Jadi di situ Miss pakai books ya. Books, kurung siku, the full ya, yang pertama, lalu yang kedua, Dumas. Lalu berikutnya kita tambahkan informasinya. The Adventures of Robinson Crusoe. Lalu ada The Count of Monte Cristo. Nah, lalu untuk remove asking, caranya gimana? Kita bisa pakai perintah del ya, for delete. Del book ya, del books, king. Nah, itu cara untuk menghapus, remove asking from books ya, from dictionary books itu. Ya, jadi teman-teman bisa pakai perintah itu. Oke, untuk nomor 3, apakah ada yang mau bertanya untuk nomor 3 nih? Ada yang terkendala boleh disampaikan atau ada pertanyaan untuk nomor 3 boleh disampaikan ke Miss ya Miss, untuk saya nggak nomor bisa. 3. Oke, Radit, bagaimana? Oh, siapa tadi yang menyampaikan suaranya siapa tuh? Eh, Oke, untuk nomor 3, memakaikan keyword del kan?
Oh iya, Radit. Nomor 3 itu, mana nih Radit share screen-nya belum kelihatan. Radit nomor 3 itu pakai del, iya betul. Keywordnya yang del. Hmm. Betul. Kemudian di chat Zoom itu, Miss sudah kirim di chat Zoom. Radit coba. Radit lihat di chat Zoom, sudah kelihatan atau belum? Chat Zoom. Oh, ini Radit pakai tab ya hari ini ya? Iya, Iya. makanya harus stop Iya. screen dulu. Oh iya, oke, oke, nggak apa-apa, Radit. Ya. Tapi nanti untuk pertemuan-pertemuan keempat, lima, dan seterusnya diusahakan pakai laptop ya, Radit ya. Karena nanti kita akan menginstal Algo Python Visual Studio Code. Nah, itu tersedianya cuma ada di laptop. Versi Windows bisa, Mac bisa, ya. Tapi kalau untuk tab sejauh ini kayaknya belum ada. Miss cari tahu, ya. Hmm. Untuk Iya, pertemuan keempat dan lima dan seterusnya, apakah Radit bisa mengusahakan untuk pakai laptop? bisa kayaknya. Bisa ya? Oke. It's okay, Radit ya. Masih aman. Untuk pertemuan 1, 2, 3, 4 masih pengenalan, review materi tentang dictionary, list, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk pertemuan kelima dan seterusnya, nanti kita akan install Algo Visual Studio Code, teman-teman. Nah, itu yang Miss sampaikan. Nanti Miss akan kirimkan linknya juga kalau sudah waktunya. Nanti kita install, lalu kita pakai itu. Ya, mungkin ada yang sudah pernah dengar Visual Studio Code yang sering pakai di sini ya, mungkin. Nah, nanti kita pakai itu tapi versi dari Algorithmics, namanya AlgoPython Visual Studio Code. Nah, jadi nanti ada sebuah file Excel Kita gitu harus yang download tuh, Miss, ya. di-download. Kita harus Gimana, download. Umay? Iya, Kita harus download. iya betul, Umay. Nanti harus download. Terus kita login. Ternyata Mm-mm. Gimana, Arya? ternyata ada mode baru Algorithmic Python. Benar kan? Iya, betul, Arya. Dulu yang pernah Miss sampaikan waktu itu ya. Jadi nanti kita pakai tools yang biasanya dipakai langsung oleh programmer. Nah, jadi biar teman-teman terbiasa sama tampilannya ya. Jadi tampilannya akan lebih kompleks nantinya. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Itu nanti teman-teman akan terbiasa, cepat belajar. Karena Miss lihat juga teman-teman kan dari awal ya, basic mungkin ada yang sudah pernah belajar pemrograman atau baru saja belajar pemrograman ya. Tapi Miss lihat langsung bisa mengikuti teman-teman ya, bisa mengikuti. Nah, itu artinya teman-teman bisa cepat ya, mudah beradaptasi, mudah untuk belajar hal baru. Nah, itu adalah skill juga supaya nanti teman-teman bisa mudah dalam mempelajari ilmu apapun nantinya. Ya, jadi perlu untuk dilatih. Nah, itu juga kemampuan yang perlu dilatih teman-teman ya. Jadi kemampuan itu tidak hanya semata-mata kita dapat alamiah gitu, tapi kita juga harus rajin melatihnya. Nah, jadi kita akan lebih expert lagi, lebih terbiasa lagi gitu untuk belajar ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ke topik ya. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Nomor 3, apakah ada yang masih terkendala nih untuk nomor 3? Nomor 3, coba Miss mau keliling lagi ya. Keliling nomor 3. Nah, ini coba Arya ditulis dulu nih yang kedua. Sudah ada Dufu ya, lalu ditambahkan yang Dumas nih Arya. Books, kemudian Dumas, lalu sama dengan kita tambahkan judulnya The Count of Monte Cristo. Itu untuk Dumas. Kemudian yang remove as king kita tambahkan Dell Books ya. Dell Books King. Nah, itu. Coba ditambahkan sama dengan dulu ya, area sama dengannya di samping ya. Sama dengan kita tambahkan judulnya The Count of Monte Cristo. Oke, good job Arya ya. Lanjut lagi teman-teman. Nomor 3 ya. Yang belum selesai boleh dilanjutkan dulu. Yang nomor 3 kalau sudah selesai boleh lanjut di nomor 4. Nah, boleh dibaca-baca dulu soal yang ada di sana, kode yang sudah disediakan ya. Boleh eksperimen dulu nomor 4. Nah, sembari nanti Miss akan bahas juga untuk nomor 4. Nah, di nomor 4 sepertinya ada sebuah dictionary yang sangat panjang itu ya. Ada yang warnanya merah di sebelah kiri, ada Wolf, Austin, Dickinson itu ya. Panjang sekali. Nah, teman-teman bisa perhatikan dulu di sana. Lalu kita gunakan
condition teman-teman nantinya. Miss kasih clue ya. Kita pakai if else. Nah, jadi ada condition di dalam condition. If else di dalam if else. Nah, jadi nanti ada condition di dalam condition. Coba Miss akan berikan referensi kode untuk nomor 5 ya, nomor 4 dulu, nomor 4. Kita pakai code share. Nah, yang belum selesai nomor 3 boleh dilanjutkan dulu untuk nomor 3 ya. Tidak perlu tergesa-gesa. Nanti Miss akan menyesuaikan untuk kecepatan teman-teman ya, supaya bisa menyesuaikan ya. Oke, mantap. Arya sudah selesai nomor 3 ya. Lanjut di nomor 4, Arya. Kita klik next level ya. Ya, kita mulai bareng bahas lagi ya. Nomor 4, teman-teman. Untuk nomor 4, Miss lagi nyiapin kode referensinya. Nah, sembari nunggu Miss nyiapin kode referensinya, teman-teman boleh discuss dulu nih. Nomor 4 nih ya. Nomor 4 itu nanti kita gunakan apa? Nah, itu boleh diskusi. Nih, boleh banget. Mau nyalain audio boleh. Mau diskusi di chat Zoom juga boleh. Ya, nomor 4, teman-teman. Tadi Miss kasih clue ya. Kita akan gunakan sebuah condition. Kenapa perlu pakai condition? Karena di situ ada sebuah perumpamaan ya. Ada if dan else itu, teman-teman ya. Jadi kalau jawabannya ini, maka apa? Nah, itu contohnya. Jadi kita perlu menggunakan condition atau if else itu. Kemudian if else lagi ada condition di dalamnya. Nah, jadi ada condition di dalam condition nantinya. Nah, itu untuk nomor 4. Miss lagi siapin kodenya nih. Oke, kita pakai code share lagi ya. Nah, teman-teman boleh dilihat di chat Zoom. Ini sudah Miss kirimkan untuk link ke code share. Boleh diklik saja, teman-teman. Untuk nomor berapa? Nomor 4 ya, nomor 4. Nih, Miss sudah tuliskan untuk referensi nomor 4. Bisa dilihat di sana ya. Miss pakai if else. Yang pertama, if your name in outdoors, jadi artinya kalau yang diinputkan oleh pengguna itu ada di dalam dictionary yang sudah kita sediakan ya. Namanya dictionary-nya adalah outdoors ya. Kalau ada, maka masuk di condition yang pertama. Maka dia akan print biografinya, lalu menyebutkan authors, surname-nya siapa, gitu. Kemudian, kalau tidak ada, maka dia akan masuk condition yang kedua. Nah, condition yang kedua di sini, dia diminta untuk memasukkan data lagi. Nah, lalu ketika diinputkan datanya, kita convert dulu menjadi huruf kecil seluruhnya menggunakan lower ya, fungsi lower. Lalu setelah itu kita tambahkan condition lagi, kita bagi lagi kondisi. Kalau jawabannya yes, maka dia diminta untuk input lagi. Nah, setelah itu dia akan print outdoors-nya. Namun, jika tidak ada, maka akan mencetak respon receive ya. Artinya responnya sudah kita terima gitu. Jadi yang ditulisin sama klien tadi, sama pengguna, akan kita simpan datanya gitu teman-teman. Nah, itu untuk penjelasan dari kode referensi nomor 4. Nah, boleh dilihat di code share yang sudah Miss kirimkan tadi. Apakah sudah bisa diakses teman-teman nih? Siapa yang masih belum bisa akses code share? Boleh bilang sama Miss. Sudah bisa untuk nomor 4 teman-teman, boleh diakses ya. Di code share itu ada referensi kodenya. Pastikan ada indentasinya teman-teman ya. Indentasi itu sangat penting. Kemudian titik 2, penulisan condition if dan else itu ada titik duanya. Itu jangan sampai ketinggalan juga. Ini karena sangat penting. Biasanya ada yang keliru ya, typo, indentasi atau simbol. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan lagi. Boleh dicek kembali kalau masih belum bisa hijau ya. Bisa dicek lagi dari indentasi, simbol, ataupun dari typo gitu. Kalau ada typo juga diperbaiki lagi. Oke, teman-teman, itu untuk nomor 4 ya. Miss mau keliling lagi. Nomor 4, Arya apakah sudah bisa membuka code share? Sudah ya, Arya ya. Oke, good job, Arya ya. Di sana ada if dan else. Ada bad input, keterangan bad input di baris keberapa, Arya?
Baris kelima. Kenapa di sana bad input Arya? Karena indentasinya Arya. Jadi surname itu seharusnya penulisannya sejajar dengan if. Nah, ini Arya boleh delete spasi sebelum surname di baris kelima ya. Baris kelima itu tidak perlu kita tambahkan indentasi. Nah, jadi kita perlu menghapus spasi sebelum surname. Oke, good, Arya. Masih kelebihan satu spasi lagi. Arya boleh pakai keyboard yang ke kanan, terus habis itu di delete satu, ya. Nah, ini coba kita play lagi ya, Arya ya. Kita coba play lagi. Kita klik centang boleh, atau yang play juga boleh. Arya mau cek dulu. Oke, kita cek ya. Last name of the author. Nah, coba. Arya boleh masukkan last name dari penulisnya. Apakah yang sudah ada di dictionary juga boleh. Di sini ada Wolf, Austin, Dickinson ya. Oke, mantap Arya. Pintar. Lanjut lagi ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget Arya. Mau ditanyain yang mana boleh. Nanti Miss akan sampaikan ulang untuk penjelasannya ya. Nah, kalau sudah, lanjut di nomor 5. Miss mau keliling lagi ya. Nah, di sini. Nah, ini ada Bapak Arya menemani Arya ya. Selamat sore Bapak Arya ya, selamat bergabung. Terima kasih sudah menemani Arya. Oh iya, kasih semangat biar dia semangat terus. Iya, betul Bapak. Ini Tapi sedang Arya diingetin jangan mengerjakan. sampai close video. Kalau close video kadang main gitu. Oh, oke oke. Iya, Bapak. Ini Iya. dari tadi nyala videonya. Iya, pokoknya Bentuknya. kalau dia matiin video ditegur aja. Iya, betul. Oke, Iya, kalau dia Arya. matiin video tuh udah tanda-tanda dia ngilang itu. Iya, saya multitasking nih. Arya dari tadi Iya. Bapak ya, kinestetik. Waduh, itu memang Iya, kinestetik banget emang. Dari kecil kinestetik itu yang banget. Mm-mm. itu yang pusing kita. Iya, pasti selalu ngapa-ngapain nih sambil dengerin juga ngapa-ngapain gitu ya Arya ya. Oh, itu nggak bisa berhenti. Makanya kalau Iya. ketutup kameranya itu mengkhawatirkan. Iya. Oke, ini dari tadi untungnya nyala terus nih Bapak ini. Arya Ah, dari oke, tadi baik, nyala. tegur. Iya. Oke, semangat Arya dan Papa ya. Lanjut lagi Arya latihannya. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan ke Miss ya. Oke, Miss keliling lagi nih, mau lihat pekerjaan teman-teman ya. Nomor 5, teman-teman sudah mulai mengerjakan juga ya. Umay sudah nomor 5. Oke, mantap Umay. Boleh dibaca dulu soalnya ya, Umay ya. Kemudian Kenzi, Kenzi juga sudah sampai nomor 5. Oke, lalu Janet. Oke, Janet, kita coba inputkan dulu last name of the author, Janet. Nah, di sana boleh kita inputkan, Janet boleh inputkan nama yang sudah ada, bisa Wolf, Austin, atau Dickinson, atau kalau Janet mau eksperimen dengan nama yang tidak ada di sini juga bisa. Jadi nanti kita akan masuk ke condition yang terakhir ini ya. Nanti dia masuknya di sini. Nah, coba Janet boleh inputkan ya, kita coba inputkan. Oke. Nah, bisa ya, Janet ya. Mantap. Coba dicentang lagi. Kita inputkan lebih cepat lagi, Janet. Supaya bisa centang hijau. Nah, seperti itu. Keren. Oke, Janet sudah bisa ya. Lanjut lagi. Nomor 5, Janet. Nomor 5 ya. Boleh dibahas dulu. Untuk soalnya, di sebelah kanan itu tulis programnya. Nah, ini boleh di-play dulu, Jen. Ya, Janet bisa play dulu. Biar bisa tahu. Nah, nanti seperti itu. Itu ada demonstrasi dari programnya. Ya, di sebelah kanan itu adalah demonstrasi programnya, teman-teman. Jadi bisa di-play dulu untuk nomor 5 ya. Oke, sambil Miss mau keliling, Rifano sudah juga nomor 5 ya. Oke, mantap. Kemudian untuk Radit nomor 5 sudah atau sedang mengerjakan nomor 5? Ayo mengerjakan nomor 5. Lagi mengerjakan nomor 5. Oke, mantap. Radit juga sedang mengerjakan nomor 5 nih, teman-teman. Nah, sembari teman-teman mengerjakan dan sudah dibaca soalnya ya. Sudah dibaca soalnya, sudah dicoba demonstrasinya. Nah, Miss akan bahas di sini. Miss akan berikan referensinya, lalu kita bahas kodenya. Untuk nomor 5. Nah, sembari menunggu Miss, teman-teman bisa sambil eksperimen. Nah, di sebelah kiri kiri itu sudah ada kodenya atau belum? Kalau belum ada, teman-teman bisa tambahkan. Nah, nanti kita gunakan fungsi-fungsi yang sudah teman-teman pelajari kemarin. Ya, kita aplikasikan.
metode-metode dan fungsi-fungsi yang sudah pernah teman-teman pelajari. Ada condition ya, terus looping itu bisa dipakai juga. Lalu kita pakai fungsi-fungsi seperti in, kemudian del ya untuk menghapus, in untuk mencari elemen ya. Nah, bisa pakai fungsi-fungsi itu teman-teman. Sambil masukkan referensi kodenya nomor 5. Nah, sudah. Teman-teman boleh dilihat di code share. Miss sudah tambahkan referensi kodenya ya untuk nomor 5. Di sini untuk nomor 5 terdapat sebuah dictionary namanya adalah student card. Kemudian student card ini ada beberapa pasang data. Ada number, kemudian 324 ya. Lalu key yang kedua, last name dan value-nya ya adalah Jackson. Kemudian kita gunakan fungsi print ya, print welcome. Lalu muncul student card-nya siapa saja. Nah, itu dia. Lalu berikutnya kita buat ada variable answer di sini. Yang mana variable answer tersebut digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna dalam bentuk sebuah angka. Kenapa? Karena di sini ada fungsi int, teman-teman. Ada fungsi in yang kita gunakan untuk memasukkan data dalam bentuk bilangan bulat nantinya. Lalu berikutnya ada looping. Kita gunakan while loop. Kalau while itu biasanya kita gunakan ketika kita tidak tahu kita harus berapa kali mengulang ya. Kita pakai while. While answer tidak sama dengan 3 ya. Kemudian if answer sama dengan 1, maka diminta untuk menginputkan title-nya, enter a title. Lalu setelah diinputkan, kita simpan di dalam variable title. Lalu berikutnya, Miss pakai student card lagi ya. Student card check out. Nah, lalu sama dengan title. Berikutnya kita print reader card-nya siapa. Nah, itu untuk pasangannya, key dan value-nya. Lalu berikutnya ada condition yang kedua. Kalau jawabannya 2, maka ya if check out in student card, kalau check out ada di dalam student card, maka nah dia akan delete student card. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk condition yang kedua ya. Lalu berikutnya dia akan print lagi. Print reader card dan student card. Lalu kita minta lagi pengguna untuk input data dalam bentuk angka lagi. Nah, setelah itu yang terakhir ya, ada print see you soon. Itu adalah print ya, print di luar daripada looping, di luar dari while. Jadi penulisannya dia sejajar juga dengan while dan student card yang lainnya, gitu. Itu untuk penjelasan dari kode referensi nomor 5. Nah, teman-teman boleh lihat dulu untuk nomor 5 ya, yang ada di code share nih. Apakah ada yang mau bertanya dulu untuk nomor 5? Atau ada yang boleh disampaikan kalau ada kendala, boleh disampaikan sama Miss ya. Kalau sudah selesai nomor 5, boleh lanjut nomor berikutnya ya. Sembari Miss akan bantu teman-teman yang sedang menyelesaikan nomor 5. Oke? Ada yang mau bertanya? Belum ada? Belum ada? Oke, Miss keliling lagi kalau gitu ya. Urut dari depan nih, dari Arya. Arya sudah bisa nomor 5. Oke, good job. Lanjut lagi nomor berikutnya, Arya. Umay, oke, nomor 1 yang baru. Nah, boleh teman-teman dilanjutkan ke perpustakaan katalog 2 ini, seperti Umay, boleh. Kemudian Janet, ya, Janet sedang mengerjakan yang mana nih, coba. Miss lagi lihat share screen-nya Janet, masih hitam. Oke, keliling dulu, Miss lagi keliling. Nah, ini dia udah kelihatan. Oke, Janet sedang sampai star yang pertama ya. Oke, lanjut lagi Janet. Boleh lanjut di nomor berikutnya atau boleh yang star itu juga boleh. Oke, semangat Janet. Kemudian Rifano. Oke, Rifano sedang membuat referensi kode versi punya Rifano sendiri ya untuk nomor 5. Oke, mantap. Good job Rifano. Nah, ini kalau Rifano ini sering membuat referensi kode versi punya Rifano sendiri, teman-teman. Jadi nanti kalau mau share code dari Rifano juga boleh ya. Nanti Rifano boleh sharing kodenya ke teman-teman. Nah, ini untuk saling belajar. Boleh ya. Good job. Lanjut lagi untuk Kenzi. Kenzi juga sudah ya sampai star yang pertama. Oke, good job. Sudah sampai nomor star yang pertama. Boleh dilanjutkan lagi, teman-teman. Nah, Miss lihat progresnya sudah oke ya. Oke, nomor berikutnya kita akan bahas langsung yang bukan yang start, teman-teman. Kita langsung beralih ke perpustakaan katalog 2 kalau sudah selesai.
Nanti kita akan bahas di sana. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nih, untuk pembahasan tentang dictionary boleh ditanyain juga boleh. Kalau ada yang mau ditanyain ya seputar tentang dictionary, tentang list ya, boleh. Boleh banget kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau disampaikan juga boleh. Kalau ada yang terkendala ya disampaikan aja. Nih, sambil nanti misalkan bahas untuk nomor berikutnya ya. Jadi untuk yang start itu tidak perlu dikerjakan tidak apa-apa ya, karena dia ada optional. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan lebih bagus. Nah, kemudian kalau sudah, Miss nanti akan lanjut pembahasan untuk centang dua itu ya, teman-teman ya. Jadi ada katalog dua. Sudah ketemu atau belum katalog duanya? Nih, ada yang sudah menemukan katalog dua? Sudah, Arya sudah, oke, Umay sudah, udah ya, Janet boleh ke katalog 2, oke, sudah. Kemudian Rifana boleh lanjut lagi ya, nomor 5 ya. Nanti kalau sudah boleh lanjut ke katalog 2. Oke, good, Kenzi sudah. Nah, kita akan bahas teman-teman. Di sini pertanyaannya, tandai fragmen kode tanpa kesalahan. Nah, kalau menemukan kode perintah yang seperti ini, teman-teman bisa membuktikan kode tersebut ada error atau tidaknya bisa menggunakan laboratori. Nah, teman-teman sudah pernah pakai laboratori ya? Gimana caranya pakai laboratori, teman-teman? Kita buka di dua tab yang berbeda boleh. Lalu kita lebih mudahnya dibuka di dua tab. Kenapa? Biar bisa kanan kiri. Kita bisa sambil mengerjakan, sambil mencoba laboratori. Nah, gitu ya. Itu tips dari Miss. Nanti teman-teman bisa sambil dibuka laboratorinya. Nah, lalu kita coba dari masing-masing option. Nah, dari opsi satu, opsi 2, opsi 3, 4, dan seterusnya itu boleh dicoba teman-teman ya. Mana saja kode referensi yang tidak ada errornya. Nah, itu untuk mengerjakannya, Miss kasih tips itu. Supaya teman-teman bisa tahu ya pembuktian bahwa kode tersebut memang tidak ada error. Nah, jadi cara membuktikannya, teman-teman bisa menggunakan laboratorinya. Nah, laboratorinya ada di sebelah mana? Ada di bagian atas, teman-teman. Coba, teman-teman login di dua tab ya. Lalu berikutnya kita perhatikan pada profile di sebelah atas itu ada yang namanya laboratori. Nah, lalu teman-teman bisa klik saja di sana. Laboratori, lalu pilih ya create new project dan Python. Kita pilih yang Python. Oke, good. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, pilih yang Python. Kalau ketutupan teman-teman bisa klik letter. Di sana ada panduan ya. Kita klik saja letter. Lalu create project teman-teman. Sudah ketemu belum? Create projectnya. Nih coba Arya belum ketemu ya. Kita copy dulu ini Arya linknya. Kita copy linknya. Kemudian kita buka di tab baru di sini ya. Nah, ini contohnya seperti punya Umay, kemudian Arya ya, boleh dibuka di laboratori. Nah, kalau sudah teman-teman ya, boleh dicoba satu persatu dari kode referensi yang ada di sana. Janet ya, boleh dibuka laboratorinya. Nah, nanti Rifano boleh dilanjut dulu. Kenzi, ya boleh masuk di dua laboratori ya, di dua tab ya. Yang satunya laboratori, yang satunya course. Nah, jadi teman-teman bisa sambil membuktikan ya. Dari kode referensinya itu mana saja yang tidak ada error. Nah, jadi sambil belajar teman-teman. Ya, ngerjain sambil belajar sekalian. Jadi teman-teman bisa menemukan, oh iya di sini errornya karena ini gitu. Jadi bisa tahu ada keterangan-keterangan errornya di mana. Nah, itu ya. Lalu teman-teman juga bisa memperbaiki kode seharusnya seperti apa. Nah, itu boleh. Supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi materi yang disampaikan ya. Jadi learning by doing, teman-teman. Jadi kalau perbanyak latihan ya, maka teman-teman akan semakin paham. Nah, makin banyak latihan akan semakin paham. Jadi teman-teman jangan menghafal ya, tapi memahami. Yang penting itu memahami. Kalau menghafal saja nanti kalau suatu saat teman-teman ketemu nih ya, case-case-nya di real life ya. Teman-teman bisa digunakan untuk pemecahan secara matematis, secara praktis ya.
Jadi kita bisa memecahkan sebuah masalah dalam real life nih menggunakan pola berpikir kita, alurnya secara matematis, secara logika gitu, berpikir secara kritis. Nah, itu adalah manfaatnya teman-teman belajar coding ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, kembali ke topik ya. Nomor satu nih, siapa yang sudah menemukan? Untuk nomor satu ya, nomor satu teman-teman. Kalau sudah menemukan, boleh lanjut di nomor dua ya. Miss akan bahas juga untuk nomor satu nantinya. Nah, Miss keliling dulu nih, progresnya, melihat progresnya teman-teman. Oke, good. Nah, ini sudah banyak yang menyelesaikan nomor satu ya. Nah, mantap. Nomor satu sudah lanjut di nomor dua. Misalkan bantu capture juga untuk nomor satu ya. Mungkin ada yang ingin melihat, mencocokkan lagi jawabannya. Boleh banget nih, Miss capture dulu untuk nomor satu. Nah, jadi di sini ada jawaban untuk nomor satu. Miss capture di chat Zoom ya. Jawaban yang benar ya, yang tanpa error ada tiga di sini. Yang mana? Yang pertama datis sama dengan 342, 122, 964 itu merupakan dictionary ya. Penulisannya sudah benar. Dia menggunakan sama dengan, lalu ada kurung kurawal, ada koma. Nah, itu sudah benar, teman-teman. Lalu berikutnya ada dictionary readers. Nah, itu juga benar penulisannya. Kalau di dictionary total books, dia kurang tepat di sini ya. Lalu berikutnya ada logins. Nah, ini juga benar. Jadi ada tiga dictionary yang benar di sini. Ada datis, readers, dan logins. Dia benar untuk penulisan dari dictionary-nya. Oke, kalau sudah selesai nomor satu, teman-teman bisa beralih ke nomor dua dan nomor tiga ya. Nomor dua sepertinya latihan mengetik seperti biasanya ya. Lalu kalau sudah selesai nomor dua, kita akan lanjut di nomor tiga. Nomor tiga, teman-teman akan menemukan soal ya. Sebuah case teman-teman. Selesaikan programnya. Nah, jadi kita akan melengkapi program yang masih rumpang di sana. Nah, ada keterangan tanda hijau, lengkapi entry data dan tambahkan ke kamus. Nah, jadi teman-teman, supaya bisa mengerjakan kode tersebut, menyelesaikan teka-teki tersebut ya, kita harus tahu dulu konteksnya. Gimana? Kita baca dulu soal latihannya. Di sebelah kanan itu ada penjelasannya ya, penjelasannya di sebelah kanan. Nah, di situ ada output yang diminta ya, yang ada di kotak. Lalu berikutnya ada keterangan nomor satu, 2, dan 3 itu yang sangat penting. Ya, nama belakang penulis dimasukkan dari keyboard. Nah, jadi kita kalau dimasukkan dari keyboard, kita gunakan fungsi apa, teman-teman? Meminta pengguna untuk menginputkan datanya. Kita gunakan fungsi input. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, clue berikutnya nomor 2. Buku dimasukkan satu persatu hingga karakter S tercetak. Buku disimpan ke daftar. Nah, jadi kita akan menyimpan data baru yang diinputkan oleh klien ya, oleh pengguna ke dalam dictionary nantinya. Jadi kita bisa gunakan append untuk menambahkan. Lalu berikutnya di sini ada nomor 3, penjelasan penulis dan daftar buku ditambahkan ke kamus myself ya. Myself itu adalah nama kamusnya, nama dictionary-nya. Lalu kamus kemudian ditampilkan di layar. Nah, artinya dia nanti akan di-print ya. Teman-teman bisa gunakan fungsi print untuk mencetak isi dari kamus tersebut ada siapa saja. Nah, itu bisa teman-teman cetak menggunakan print. Nah, di sini misalkan siapkan juga untuk referensi kodenya ya. Misalkan taruh di code share lagi. Untuk code share-nya teman-teman masih sama ya yang tadi. Miss kasih keterangan bagian 2 nomor ke berapa ini teman-teman? Nomor ketiga ya. Misalkan taruh di sini nomor 3. Nah, sudah ada di sana. Myself, kemudian ada outdoor book ya, wild book, myself, print. Itu untuk nomor 3, teman-teman. Coba kita perhatikan dulu. Ada keterangannya, yang mana myself adalah sebuah dictionary. Kemudian kita buat sebuah variable outdoors, book, dan books di sini. Books ya. Kalau books yang pakai S itu adalah list, teman-teman. Kalau book tanpa S di sini kita gunakan sebagai variable yang menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna nantinya. Gitu ya.
Bisa dilihat di share dulu nih. Oke, Arya kenapa tuh Arya? Boleh dinyalain audionya Arya, belum kedengeran. Mau disampaikan apa sama Miss? Boleh disampaikan. Lanjut. Oke, Arya, ada yang mau disampaikan sama Miss? Sepertinya tadi Arya mau berbicara sesuatu. Tidak ada, belum ada Arya. Kalau belum ada, boleh lanjut ya. Untuk Coach Arya sudah ketemu atau belum Arya? Sudah? Nanti kalau ada kendala boleh sampaikan ke Miss ya. Miss sambil keliling nih. Mau lihat progresnya teman-teman. Umay nomor 4. Oke, good. Janet nomor 4 juga. Ya, good. Rifano. Oke, good. Rifano sedang otak-atik nomor 5. Kenzi nomor 3. Oke, good. Udah bisa ya. Kenzi nanti bisa nomor 3 bisa dicek kembali nih. Masih ada yang kurang apa di sini? Kenzi bisa coba lagi. Coba dirumuskan lagi Kenzi. Kita play lagi Kenzi. Sepertinya masih belum centang hijau ya. Boleh dicek lagi. Kemudian Radit sedang mengerjakan nomor 3. Oke, sedang mengetik nomor 3. Oke, good, mantap teman-teman. Nah, sembari Miss akan siapin untuk kuisnya ya. Kita akan bermain kuis lagi. Tadi udah kuis tapi kuisnya berbeda ya. Kalau yang ini kuisnya nanti kita materi. Joker. Iya, kita ada materi. Oke, teman-teman, boleh di-close dulu ya. Dibuka blue cat-nya. Sudah Boleh dari buka tadi. blue cat. Oke, Arya semangat banget nih. Udah buka blue dari tadi nih. Oke, hari ini kita akan main apa ya? Nih, ada yang punya ide hari ini kita mau main apa? Apakah Fishing Frenzy atau Crypto lagi? Fishing. Oke, Fishing Frenzy ya. Kita coba ya. Fishing Frenzy sepertinya belum pernah nih. Kita coba deh. Kita host Fishing Frenzy. Oh, Oke. I got legendary. Ya, Miss share screen lagi ya. Oke, masih proses nih. Teman-teman boleh dibuka Blue Cat-nya ya. Kita buka Blue Cat-nya, kita setting waktunya dulu. Oke, bentar. Waktunya belum Miss setting tadi. Waktunya kita kasih berapa menit ya? Nah, ini dia. Deng, deng, deng. Jen, 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 Oke, jen, jen, jen. sudah. Kita host now. Kalian aku loading dulu. Nah, teman-teman, boleh diinputkan ke bluecat.com ya. Kita inputkan kodenya empat Eh, tujuh nol dua sembilan lima lima 4702955. Kita inputkan kodenya, teman-teman. Nanti Miss kasih kuis ya. Materinya seputar fungsi-fungsi yang sudah teman-teman pelajari hari ini ya, tentang dictionary ya, dan fungsi-fungsi yang sudah pernah teman-teman pelajari. Oke. Kodenya 4702955 ya. Yuk teman-teman, masuk dulu ke Blue Cat. Langsung join a game aja ya, nggak perlu login bisa. Teman-teman langsung join a game aja. Nah, ini udah ada Kenzi. Mantap, Kenzi sudah join. Ayo, teman-teman. Miss tunggu ya. Ada Jen, kemudian Rifano. Oke, good job. Lanjut lagi, teman-teman. Ada Radit ya. Lalu ada Oke, sudah ada 6. Ini sepertinya sudah lengkap ya. Miss start aja nih, udah lengkap. Oke, kita skip ya. Lanjut. Fishing belum landing. Fishing like fishing. Aku dapat legendary.
Menciki pada sesuatu kamus. Nah, aku dapat legendary. Yeah, I'm legendary. Nah, nih Radit di urutan yang pertama. Lanjut lagi ya. Oh, oh, Ada ah, serangan ah, teman-teman. ah. Ada distraction ya, distraction itu tadi. Lanjut lagi. Bruh, what the tipe data yang bisa diubah? Ah, cepet nih. Kenzi di urutan pertama. Oh, 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 oh. Ya, in. No, 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 no. Menghapus kunci dan inyutnya. Dan kenapa aku dapat ini? Aku nggak mau. Semoga aku dapat legendary. This jangan distraction lagi. Aku nggak mau Ada distraction distraction lagi. lagi. Tidak. Tipe data yang bisa diubah. Apa itu? Hah? Oh, nggak suka kayak gini. Aku, semoga aku dapat legendary. Semoga aku dapat legendary. Yang tidak bisa diubah. Hey, good. Oh, kenapa? Semoga aku dapat mythical. Radit di urutan pertama ya. Lalu ada Rifane di urutan yang kedua. Lalu ada Jen. Lalu ada Kenzi. Wah, distraction lagi nih. Distraction lagi. What the heck? Ada Kenzi, ada Ah! Nera, ada Ah! fishing block di Ah! sini. Ah! Ah! Terserah. Lanjut lagi teman-teman. Jangan. Yes, 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 yes. Hey, good. Nah, Rifano. Nih, Yay. di urutan pertama ada Rifano ya. Dictionary terdiri dari apa saja? Oke, mantap. Oh, 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 oh. Terdiri dari apa saja? Integ. Tidak, aku salah. Dari distraction lagi. Semoga. Hey, good. Menghapus kunci. Oke, sedang. Wih. Masa tuh kucing di laut? Ah. Ah, distraksinya gede nih teman-teman. Gitu dong. Lagi. Suatu kamu. Kayak gimana aku mencarinya? Ah, no, tidak. Itu sendiri.
Hei, kita lihat. Kenapa aku dapat ini terus? Kamu lagi ah? Yes. Panjang sesuatu kamu video. Oh, ini sangat ngejelek. Harus benci dan nilainya. Ah, ye, 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 ye. Semoga tidak ada distraction lagi hari ini. Ini hari yang baru. Oh, jump scare. Oh, jump scare. Wih. Bum, bum. Nah, Oh, distraction lagi. berdua sama ya. Tidak. Pak Kanjang langsung kamu sini kan oke. Maksudnya kucing di laut. Kucing lagi ya. Menghapus kunci dan itu suatu kucing. Si pendata yang bisa. Liswa. Wih, seramnya. Nah, distraction lagi. Iya. Ah, tadi teriak ah. Hai. Oke, masih ada 7 menit lagi, teman-teman. Guys, ini terlalu membingungkan. Oksi duduk mencari mail dan ingin yes yes. Iya. Yes, Seru aku banget. dapat keren. Yes. Aku dapat legendary. Oke. Tidak usah, aku dapat tidak ada. Selalu P. Oh, ini hari yang baru. Semoga nggak distraction lagi. Oh, oh, ah. Ya, selanjutnya. Tidak bisa diubah. Ini apa? Yes. Kenapa lautnya sangat indah? Tidak. Oh, 5 menit lagi, teman-teman ya. Radit di urutan pertama. yeah. Lalu ada Yeah. Rifano, ada Jen. Oke, good, teman-teman. Yes, aku sudah dapat Evi. Yang tidak bisa diubah. Oh, iya. Etim. Yes. Freddy. Ya, ya.
Oh, waduh. Terima kasih Yu Hiu. Tidak, aku dapat. Eh. Oh. 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 Aku. Oke, Oh, 3 menit lagi, teman-teman. tidak. Fungsi yang digunakan untuk menunjukkan Ya, panjang sesuatu kamus. Kenapa aku dapat kamu octopus dari tadi pas kamu lagi lompat-lompat ya? Nggak tahu. Oh, aku dapat ngarir terus. Aku dapat legendary. Yes, yes. Wih. Wow. Yes, yes. Ah, 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 ah. distraction lagi. 2 menit lagi, teman-teman. Jangan balik. Radit ya, di urutan Tam, tam, pertama, tam, lalu tam, ada tam, Rifan di tam, urutan tam, kedua. tam, 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 tam. Aku dapat megalodon. Yeay. Aku dapat epic. Epic. Yes, aku dapat paket B. Yeay. Nah, ini masih 1 menit lagi, teman-teman. Tidak. 1 menit lagi. Ini hari-hari terakhir aku ketemu megalodon. Makan-makan aku setiap Dapat hari. Megalodon Ah. lagi. Allah. Hai, terima kasih Yoyo. Ah, mancing lagi ya karena Yoyo. Perfect banget ada airnya lagi. Bicara. Oh. Ya, kalian bisa tiru. Ini gampang. Oh, ini kita pilih lagi. Prinsip. Oh, Oke, Terima teman-teman, masih ada 40 detik lagi. 40 detik lagi, teman-teman. aku Hei, tangkap kamu. Lagi joget-joget dia aku ya. Tidak, aku sangat enggak dope, enggak geprek. Get 10 detik lagi, teman-teman. Coba, 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 coba. Halo, Coba. Mik. Oke, halo, ya. Ini, Nah, ini yes, mamahnya yes. Radit. Oh iya, Mama Radit. Halo, Mama Radit. Itu Selamat akhiratku. sore. Yeay, yeay, Bisa yeay, japri yeay. sedikit untuk tidak di forum. Dun, 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 Oke, dun.
Tunggu sebentar, Mama. Iya, oke. Tunggu sebentar, Mama. Ya. Bagaimana, Mama Radit? Ini kedengeran semua atau hanya kita aja, Ma? Hai, Miss. ini kedengeran semuanya, Mama Radit. Oh, nggak Kedengeran bisa hanya semuanya. Miss aja ya? Oh, Nggak bisa. bisa Miss. Oh, Bisa Mama Radit. Nanti kalau Mama Radit mau menghubungi saya, boleh pakai WhatsApp, boleh Mama telepon saya melalui WhatsApp setelah kelas selesai. oh gitu, oke. Iya, Mama Radit. Iya. Miss. Oke, iya Radit dan Mama, terima kasih sudah mau menyampaikan ya. Nanti boleh dihubungi Miss lagi melalui WhatsApp ya Mama ya. Nanti Setelah kenapa ini kita banyak akan close distract? dulu lesson hari ini. Oke, kembali Tadi, lagi ke topik ya teman-teman ya. Nah, di urutan pertama tadi ada Radit banyak ya. Urutan distractionnya. pertama ada Radit, lalu urutan kedua ada Rifano, dan urutan ketiga ada Jen ya. Congratulations teman-teman semua nih. Nah, keren-keren semua ya. Miss lihat tadi sudah bagus untuk progresnya teman-teman. Di sana kita menjawab soal-soal ya, Miss. Miss kasih beberapa kuis tentang dictionary. Nah, itu fungsinya supaya teman-teman bisa memahami lagi ya lebih dalam tentang materi yang sudah Miss sampaikan hari ini. Nah, jadi tadi Miss lihat ya dari hasil akurasinya sudah oke teman-teman ya. Jadi Miss bisa tahu, oh kendalanya teman-teman di sini yang perlu Miss sampaikan lagi minggu depan tentang itu ya. Jadi yang masih teman-teman belum pahami Miss bisa tahu dari hasil kuis yang teman-teman kerjakan tadi. Nah, seperti itu ya. Itu fungsi kuis seperti itu teman-teman. Jadi kuisnya itu gunanya untuk Miss bisa tahu untuk ke depannya ya, supaya teman-teman Miss akan bahas lagi materi yang belum teman-teman paham. Nah, seperti ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir di sesi hari ini ya. Kita akan berjumpa lagi di hari Jumat. Kemudian Miss akan adakan ekstra kelas di hari Sabtu pagi pukul 10 ya. Kemarin yang tidak hadir di lesson 1 dan lesson 2 untuk Radit juga nanti untuk lesson 1 boleh hadir besok di hari Sabtu pagi ya Radit ya. Hari Sabtu pagi pukul 10. Ya, yang Yang kita lesson udah hadir pertama. dari pertama gimana tuh, Miss? Boleh? Oh iya, yang sudah ikut dari lesson pertama kalau mau ikut juga boleh ya. Kalau mau ikut juga boleh. Tapi nanti pembahasannya tentang modul 1 lesson 1. Jadi kalau teman-teman mau ikut lagi juga boleh sih ya untuk memahami materi lagi. Oke, Umay kalau mau join juga boleh ya. Nanti misalkan share linknya ya ke grup WhatsApp untuk ekstra kelas di hari Sabtu pagi pukul 10 teman-teman. Gitu ya. Terutama yang kemarin tidak hadir nanti boleh hadir untuk modul 1 lesson 1 dan lesson 2. Itu nanti misalkan sampaikan materi untuk itu ya, untuk pemahaman lebih lanjut lagi. Gitu untuk info tambahannya nih teman-teman sebelum kita akhiri lesson hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Apakah Gak ada ada, yang mau Miss. disampaikan? Gak ada, Miss. Belum Enggak, ada? Miss. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, kita tutup dulu kelas hari ini ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Bye-bye. Sampai Makasih, jumpa, Miss. Miss. Terima kasih kembali. Oke, dadah. Makasih, Miss. Terima kasih kembali. Dah. Makasih, Miss. Oke, kita Assalamualaikum. tutup ya. Waalaikumsalam, Umay. Bye-bye, Arya dan Umay. Kita tutup ya.